Hai, saya Krista Immanuel. Saya Laura Basuki. Kami cast dari film Sleep Call. Call. And welcome to Versus. Cheers. Cheers. Not bad. Kenapa? Setengah berarti agak setuju. Setengah setuju, setengah enggak. Kenapa? Belum tentu jahat, belum tentu baik. Pernah ketemu yang jahat nggak, Pak? Di online? Kayaknya kebanyakan yang jahat ya. Karena apa? Suka DM yang aneh-aneh gitu. Cuman nggak berani ketemuan lah sama orang yang kenalnya dari sosmed gitu. Aku pernah di sosmed yang sekarang berubah namanya jadi X. X-mu apa? X-ku adalah @Krista_Immanuel. Malah promo. Enggak, aku pernah di DM terus kayak, Kak ada yang gambar kamu gitu. Aku kira kayak, oh DM-nya nggak aneh. Lalu link yang dia kasih yang aneh. Ternyata ada yang pernah gambar saya telanjang di Twitter. Terus gue kayak, kenapa saya ya gitu. Ya kan, suka aneh-aneh. Tapi Iya, ada yang baik banget. juga. Ada yang betul. support film-film kita, Benar, ditonton. betul. Gitu. Itu aku suka sih yang kayak gitu. Kak, aku suka banget sama filmnya. 100.000 ada, itu juga ada sih. Oh ada dong yang pernah minta bantuan sama aku, Kak. Biasanya kan minta sumbangan ya buat pulsa atau buat susu anak. Yang ini mau beli tanah katanya. Mau beli minta tanah? sumbangan ya kalau orang aku pengen beli tanah mau punya rumah. Lo kalau beli tanah bukan sumbangan, namanya kurang ajar itu bro. Sorry, kita harus kalem. Oke, sebelah saya Laura Basuki. Takut di crop videonya bagian gue marah-marah doang, sebelahnya dia kan pusing saya. Oke, begitulah. Biasanya kalau orang-orang yang iseng ngechat di sosmed itu karena apa sih menurut kalian? Apa gimana? Yang iseng ngechat di sosmed. Ngechat gak jelas gitu. Kesepian mungkin ya. Iya, kesepian. Kesepian, terus Gabut, iseng. Iya, atau mungkin di kehidupan aslinya dia kurang bahagia. Bisa jadi. Mungkin. Jadi ngechat supaya nyari keseruan aja di hidup. Tapi nanti kalau udah dibales, kita ngegas balik, minta maaf Kak, saya iseng doang gitu. Atau malah seneng ada yang kita ngegas balik, di Oh, iya capture bener. sama mereka terus di post gitu. Dibales. Wah dibales sih. Iya itu aneh banget tau, aku kayak kenapa gitu. Cari perhatian. Iya sih, caper. Cuman capernya boleh yang normal-normal aja nggak? Atau nggak usah caper gitu loh. Kenapa sih harus ngechat itu juga kadang kayak jelek lu. Terus kayak dibales, kenapa ya lo gitu? Sebelah kayak, ya ampun Kak, aku sebenarnya ngefans. Lo kalau ngefans kenapa bilang gue jelek? Kan gak nyambung. Bilang keren gitu kan apa? Bayangin ya misalnya aku ngefans sama Cillian Murphy gitu. Terus aku DM, Kak, lo jelek banget mainnya di Oppenheimer gitu ya. Terus endingnya bejir. Bejir. Respect abangku. Ya ampun aneh banget. Ya gitu. Terus kalau Ini nggak diminum lagi jamu berarti? Kalau mau boleh. Oh oke. mungkin gak sih kalau orang-orang yang kesepian itu juga stres di kehidupan nyata dia, terus dia melampiaskan itu ke hal-hal kayak gitu. Mungkin aja sih. Biasanya kalau kurang temen ya pasti marah-marah atau melampiaskan Jujur sekali. perasaan dia di sosmednya karena nggak ada temen curhat gitu. Benar. Biasanya di kehidupan aslinya lagi stres sama pekerjaan, sama utang, atau mungkin stres karena sandwich generation. Kan sekarang lagi banyak tuh. Iya. Akhirnya ya udah nyari pelampiasannya yaitu maki-maki, komen. Gue punya temen ya, konten kreator loh ini. Berarti dia sukanya dapat komen yang baik dong. Ngobrol-ngobrol, dia punya second account buat ngehina orang, buat hate komen orang. Lu aneh banget bro, lu aneh Spill banget. namanya, spill. Nggak. Ampun. Maksudnya aneh gitu, kayak lu misalnya jualan apa peninggi badan misalnya. Tapi lu sorry banget.
Gue kayak nyari tadi apa ya apple yang nggak nemu. Kapan-kapan ya minum saya lagi. Mungkin next-nya ketemu. Silakan. Serius? Oke. Gue minum bukan karena setuju banget, tapi karena enak. Jadi? Gak diminum kan? Menurutku aku setuju kalau kecanduan. Karena satu, pulsa habis. Kalau pakai wifi jadi lemot nanti. Terus yang seremnya jadinya kayak menurutku apapun itu kecanduan nggak baik, titik. Ya, kebanyakan nggak baik. Kebanyakan nggak baik. Tuh Aldo dengerin. Aldo tuh Tuh. salah satu lawan main kita di geng pinjol. Nah, dia itu kecanduan banget sleep call. Bener. Tiap hari sleep call, bisa 8 jam. Betul. Kadang nggak ada yang di sleep call, dia taruh di story. Ada yang mau sleep call sama gue nggak? Ngapain lu cari? Nggak usah dong. Kan bisa Anda tidak sleep call. Aldo tolong ya. Sama dia kecanduan kopi. Silakan di blur tadi. Why man? Kalau aku sebenarnya iya benar sih yang kebanyakan nggak baik. Tapi kalau kecanduan sleep call sama orang yang benar sih nggak apa-apa kayaknya. Misalnya lagi sama suaminya gitu, lagi pisah luar kota, Iya sih. saya sleep callan tiap hari itu nggak apa-apa. Terus ya yang pasti harus sama orang yang benar-benar kita percaya sih, jangan sama orang asing. Iya benar. Tapi aku nggak ngerti aja kenapa kayak harus tidur tuh di depannya ada ngelihat orang lagi tidur gitu. Kan dia tidur nih, berarti dia nggak ngapa-ngapain dong, diem. Kan bisa lu foto, cekrek atau screenshot pas lagi video call. Udah ya thank you semuanya, thank you sayangku, bye, matiin. Lu taruh aja screenshotan tadi. Kan dia nggak gerak, sama aja dia begini. Irit baterai juga ya. Irit baterai, bangun masih ngeliat dia merem, telepon lagi. Pagi sayang, sama bro. Irit baterai. Malah ya. nggak denger ngoroknya ya. Bener. Apalagi kalau ngigonya jelek. Aku pernah ngeliat ada video di TikTok, orang ngigonya gini. Gitu. Terus istrinya di sebelah gini. Ini kan istrinya sebelah ya, terus dia. Gitu. Kayak mau dipukul. Serem banget. Ya, mungkin gitu panasnya dia tukang pukul kali ya. Wah, kamu kenapa? Sehat kah? Gitu, serem. Ntar lihat video di sini. Nah, enak lah editornya. Cari, gue nggak nemu. Nah. Kalian tau gak sih banyak orang yang jual jasa sleep call itu start from 20.000. Ya. Kalian gimana? Aku baru tahu dari Jenny belum lama ini. Oh, ya? Jenny kan yang jadi mamaku di sleep call. Terus dia kirim satu link gitu, isinya emang jasa sleep call. Mulai dari Oh, iya, teleponan, bisa diajak kencan buat nemenin ke kondangan segala macam offline. Ada range harganya mulai dari ada yang 15.000 setengah jam sampai kalau ketemuan ratusan ribu. 15.000 setengah jam. Kayak ini ya, kayak warnet dulu ya, 15.000. Warnet bahkan 4.000 sejam. Enggak ya? 10.000 3 jam ya? Tuh kan bener gue. Terus banyak testimoninya, jadi orang-orang yang happy Oh, di screenshot? banget. Di screenshot. Kan pasti kalau udah selesai, terus ditanya gimana kak, gitu pengalamannya. Oh seru banget, aku senang ngobrol sama si ini, gitu. Kayak udah kenal lama, bla bla bla. Iya. Kalau aku sih sebenarnya setuju-setuju aja, selama maksudnya kan kerjaannya ya halal gitu. Halal. Maksudnya kan dia video call nggak ngapa-ngapain, nggak aneh-aneh. Cuman aku nggak berani sih pakai jasa itu. Takut. Ngapain juga seorang Laura Basuki pakai jasa sleep call. Kalau Laura naruh di story ada yang mau sleep call sama gue, itu gratis, banyak banget yang nawarin kak. Nggak usah bayar. Pasti ya? dong, nggak usah bayar. Kalau aku sih sebenarnya nggak apa-apa gitu, kayak mau bikin jasa sleep call. Cuman kadang ngeliatnya kayak berasa di episode Black Mirror gitu hidupnya sekarang. Oh iya. Sekarang ada kerjaan kayak gitu ya gitu. Gitu sih. Oke. Terus kalian setuju gak kalau salah satu dampak kecanduan sleep call itu jadi overthinking sama pasangan? Aldo gitu nggak? Coba kita tanya. Aldo lagi. Nggak tahu ya, kalau gue jujur udah gue terakhir sleep callan tuh pas pacaran masih SMA. Sama. Iya. Kalau juga sempat sleep callan.
Wow. Tapi I dulu don't know. audio doang, Oh, telepon. lebih Mohon aneh maaf ya. lagi. Dulu nggak ada video call. Tapi tidur sampai pagi dinyalain? Enggak sih, pas mau tidur ya maksudnya pas mau matiin. tidur aja berarti kan? Aku Buat enggak. ngobrol-ngobrol aja. Aku pernah 11 jam paling lama seingat Aku 5. Aku 11 jam dari tidur, good night, terus sampai pagi, bangun, good morning, matiin, terus kita ketemu di sekolah. Ngapain sih di sekolah ya kalau dipikir-pikir? Kayak, hah? Kan bucin. Oh iya betul. Ya, apa tadi pertanyaannya? Overthinking. Oh iya. Bukannya malah jadi enggak ya? Iya, Karena dia nggak sih? sama kita terus gitu telepon. Iya, kayak Overthinking malah kalau yang jarang komunikasi gitu. Jadi kayak nebak-nebak dia lagi ngapain ya? Sama Iya, siapa iya, ya? iya. Gimana ya gitu. Kalau selip callan malah tahu nih memang dia ada di situ. Atau mungkin overthinking kalau misalnya di tengah-tengah sinyalnya mati, nge-freeze. Kok nge-freeze? Jangan-jangan dia sengaja matiin wifi-nya. Jangan-jangan dia yang uninstall di tengah-tengah teleponan. Ghosting. Betul. Atau pas lagi sleep callan tidur, tiba-tiba ini kan badan. Terus selimut belakangnya kayak ada gumpalan lebih tinggi. Siapakah itu? Guling. Benedictivity ternyata. Gitu. Aku nggak setuju. Sama aku juga. Kenapa? Belum tentu mereka Belum income-nya kurang. Bisa jadi karena gaya hidupnya yang Tidak sesuai dengan income-nya. Pernah punya teman nggak kak yang pakai pinjol? nggak pernah sih. Kamu? Aku punya teman yang Yang pakai ilegal, pinjol ilegal. yang ilegal. Terus Oh ada, Mas Fajar. ini klarifikasi, maksudnya bukan Mas Nugros kekurangan duit terus pinjol ya. Tapi Buat waktu riset. itu, iya buat riset. Dan dia kebetulan ada utangnya gede, jadi kemarin dia nggak ngomong. Nggak, dia riset, terus pinjol berapa? 3 juta nggak 3 salah ya? juta. 3 juta. Batas waktunya seminggu. Dia sengaja telat 3 hari gitu. Dia pengen ngerasain terornya kayak apa sih. Beneran Ini dimaki-maki loh. dimaki tiap hari. Gila, serem banget. Kayak seorang Fajar Nugros. Bukan dia bukan karena Dimaki-maki. income-nya kurang, Iya, iseng aja. Makanya kebayang yang beneran income-nya kurang tuh terornya pasti lebih parah Lebih lagi. gila lagi. Aku punya temen 2, yang satu dia ikut arisan online, terus datanya dipakai buat pinjol. Akhirnya dia diteror padahal nggak pinjol. Itu parah. Terus ada temanku juga yang pinjol beneran. Pinjol beneran terus tiba-tiba kayak off gitu, hilang aja orangnya. Kayak, kok lu bisa pinjol? Itu apa? Oh, itu suara dari mana? Temen kamu pinjol. Oh iya, terus temanku pinjol terus akhirnya tiba-tiba hilang. Terus sampai sekarang kayak korban penculikan aja gitu, hilang aja. Nggak tahu kemana orang. Takut banget. Jadi bagi teman-teman yang kenal namanya Sumitro, umur enggak. Bukan Sumitro. Gitu. Tapi ada juga yang misalnya income-nya cukup, cuman tiba-tiba ada keperluan mendesak Yes. gitu. Karena paling gampang dari pinjol ilegal, mereka cuman telepon, kasih KTP, udah langsung cair duitnya. Salah satu yang ada di film kita kan juga mengenai pinjol itu ya. Terus kayak aku riset soal si pinjolnya ini dan pas aku riset makin dalam ternyata dunia perpinjolan ini dark banget gitu. Kayak sampai ada yang bunuh diri, ada yang bahkan ngejual semuanya jadi kayak kecanduan narkoba almost. Iya. Gitu. Jadi jangan ya teman-teman. Dengarkan kata Kalora Basuki. Kalau gue ngomong pasti nggak didengerin soalnya. Tapi kalau orang ngomong kayak jangan pinjol, siap bos ya, gitu. Pinjam ke teman aja. Ya, Terus ngilang. sama aja dong. Itu pinjam offline, pinjol itu sama aja. Oke, terus kalian setuju nggak sih kalau orang yang biasa pakai pinjol bisa jadi karena pengaruh lingkungannya? Maksudnya kayak ngelihat temen pinjol, wah enak nih, pinjem juga gitu. Setuju nggak ya? Belum tentu. Belum tentu sih, iya benar-benar. Mungkin, tapi nggak mutlak iya karena itu. Ada juga mungkin yang kayak melihat satu-satunya jalan keluar karena ada juga yang pernah gue baca di Twitter ya kembali ya. Di Twitter paling ramai begitu. Di XX. Ya di X sekarang sorry dia. Maaf Elon Musk, X ya, Mas Elon Musk. Di X sekarang tuh ada, aku pernah baca dia pinjol padahal keluarganya tuh harmonis-harmonis aja. Jadi kayak
orang pada kaget gara-gara orang tuanya harmonis, terus kayak bukannya kekurangan gimana, dianya teman-temannya juga di lingkungan yang bagus gitu. Tapi ternyata dia pinjol gara-gara judol. Betul. Serem Dari ya. pinjol, judol, Judol. tol. sorry. Nggak setuju kalau aku. Ada yang emang pure baik sih kebanyakan. Mungkin yang udah lama nggak kontak, tiba-tiba, hai apa kabar? Nah itu bisa ada momen. Bener. Atau nggak sengaja, ngajak ketemu, pas ketemu gini-gini dengkul. Mau pinjem duit. Iya, kamu garuk-garuk sini gitu kan. Tok BTW, udah nggak enak tuh kalau udah tok BTW gitu. Biasanya sih. Tapi banyak kok orang yang memang benar-benar baik, tulus gitu. Iya banyak. Nggak ada mau apa-apa. Tapi aku juga punya temen yang kayak udah lama nggak kontekan, terus DM, Tok ketemuan yuk gitu. Terus gua, wah mau ngobrol lagi nih. Terus kayak, aduh sorry gue lagi sibuk. Kebetulan emang lagi sibuk. Terus dia chat lagi, Tok sorry gue tau lu sibuk. Jadi nggak usah ketemuan deh, gue langsung ngomong di sini aja. Boleh nggak pinjam 50 juta? Pinjem 50 juta ya. Bro, kalau 50.000 gue kasih langsung. Gak usah balikin. Iya, 50 juta. Ya, lu kira gue Raffi Ahmad ya? Minjem sama gue 50 juta. Gue pinjem balik kalau lu 50 jutanya nggak ada. Dah. Tapi kalau ada orang yang benar-benar baik, bisa jadi ada juga orang yang beneran jahat. Betul. Iya. Jadi juga setuju gak sih kalau jangan percaya sama orang? Yang terlalu baik. Karena gak semua orang baik. Jadi harus pintar-pintar. Itu fans ya. Gimana? Gue kayak mau minjem duit nih begini-begini jadinya. Aku nggak pernah sih ketemu orang yang baik terus tiba-tiba dia jahat gitu, nggak ada. Emang biasanya baik ya baik aja. Mungkin dia bisa snap, bisa marah karena satu hal, tapi ya yang wajar-wajar aja. Nggak pernah ada yang baik. Kayak misalnya kamu gitu ke aku baik, tiba-tiba suatu hari ketemu aku didorong gitu kan nggak pernah. Pinjam 50 juta nggak? Kalau orang mungkin kayak, bangsat kamu ya. Atau kayak di film Sepul, anjing gitu. Nggak sih, aku nggak pernah ngalamin itu. Aku juga enggak. Kalau gitu setuju gak sih kalau kita mau dibaikin sama orang, kita juga harus baik sama orang? Aku nggak pernah ngarepin timbal balik sih. Benar, sama lagi. Ya kalau dia nggak suka sama aku ya udah set boundaries aja. Tapi sebisa mungkin sama semua orang sih. Iya, Rata karena aja. kalau kita melakukan hal baik untuk berharap dapat kebaikan, Nggak tulus ya. iya nggak tulus dan malah bisa mendapatkan kekecewaan. Dewasa banget. Enggak, itu berharap dipotong di TikTok terus kasih efek-efek pakai CapCut gitu loh ini. Teng teng ini gitu. Setuju apa enggak? Setuju. Aduh seger lagi. Bear brand ya? Bukan. Gua tahu. Gua ngomong duluan sih. Padahal gue tadi pengen ngomongnya diamond. Setuju. Anak muda sekarang tuh lebih aware dengan psikis mereka gitu. Yeah, which is good by the way. Yeah. Jadi mereka karena udah ke-expose dengan informasi, teknologi, sosial media, jadi pendewasaannya cukup cepat. Aku ngeliat anak-anak muda sekarang di zaman aku dulu, itu aku belum kepikiran gitu ke arah-arah sana. Misalnya ya stres aja, mau ujian ya stres. Tapi mereka tuh sampai tahu bener, oh ini tuh gue lagi anxiety, oh ini gue lagi depresi gitu. Mereka tuh benar-benar sadar dan langsung buru-buru cari bantuan gitu untuk ngatasin itu semua. Kayak aku juga dulu pas kuliah cukup banyak temanku yang pergi ke psikolog maksudnya dan mereka nggak malu untuk mengakui itu. Kalau mungkin angkatan-angkatan dulunya mungkin banyak ya, nggak semuanya sih, banyak yang kayak
menganggap kalau masuk ke psikolog tuh Gila, oh berarti gitu. gila gitu. Padahal enggak, dan sekarang jadi sekarang kayak menjadi new normal kalau kata Pak Jokowi gitu. Cuman memang agak kayak pedang bermata dua sih, karena banyak juga jadinya yang self diagnose kayak bagusnya memang sekarang jadi lebih aware gitu. Cuman jadinya kayak mereka belum pergi ke psikolog, cuman kayak merasakan apa terus langsung iya gue tuh kan emang begini bro gitu. Gue kan emang begini, padahal dia juga belum ke dokter untuk cari tahu gitu. Siapa tahu habis nonton film terus kayaknya gue gitu deh. Ada tuh yang kayak gitu, asli. Temen gue kemarin habis Bahaya nonton sih Joker. kayak gitu. Terus habis nonton Joker tuh kayak gue Joker banget bro. Takut. Terus gue jawab, enggak dulu bro. Sana. Jangan lupa nonton Sleep Call tanggal 7 September hanya di Bioskop kesayangan kamu. Makan